Berkaitan dengan penobatan Presiden ke-6 Republik Indonesia Joko Widodo saat berkunjung ke NTT mendapat penobatan sebagai Raja dari Timor yang dilakukan oleh sejumlah pihak di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Penobatan mantan Presiden ke-6 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo menuai kontroversi di kalangan publik. Banyak publik yang mendukung untuk penobatan itu tetap berlangsung sebagai simbol penghargaan terhadap mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang dianggap banyak berjasa dan membangun banyak infrastruktur di Nusa Tenggara Timur. Namun tidak sedikit juga pihak yang memprotes penobatan tersebut, dianggap tidak pantas dan tidak layak dinobatkan kepada orang yang merupakan tidak berkaitan dengan suku-suku yang ada di Timur. Kritikan dan kontroversi bermunculan lewat berbagai platform media sosial. Banyak kalangan aktivis, banyak kalangan pemuda dan tokoh-tokoh tertentu menyoroti penobatan tersebut dianggap tidak pantas dan harusnya tidak boleh dilakukan. Banyak narasi yang beredar melalui berbagai platform media sosial menuding bahwa penobatan tersebut hanya merupakan sebuah bentuk kepentingan politik yang mestinya dianggap tidak pantas karena menodai struktur kerajaan yang ada di wilayah NTT dan khususnya di daratan timur. Salah satu netizen yang menulis di dinding Facebooknya adalah seorang sastrawan asal Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Timur Tengah Utara, Felix Nesi, yang tidak asing lagi dikenal banyak kalangan sastrawan juga masyarakat di NTT juga ikut mengkritisi hal tersebut. Namun sang sastrawan Felix Nesi lebih fokus mengkritisi posisi dan kedudukan raja-raja di Timur yang dianggap akhir-akhir ini justru tidak menjalankan fungsi dan perannya sebagai raja dengan baik terhadap kehidupan rakyat di setiap hari. Felix menulis sebuah narasi panjang lebar dengan penuh kritikan dalam dinding Facebooknya menyebut raja yang melupakan rakyat. Menurutnya, raja-raja di setiap zona Timur adalah pemimpin masa lalu. Kekuasaan mereka sudah berakhir, tetapi mereka masih memegang kepemimpinan secara adat. Kadang itu disertai dengan pengaruh politis. Menurut Felix, kehidupan setiap hari, kebanyakan upacara-upacara adat dikembalikan kepada keluarga yang membutuhkan. Pendoa datang dari masing-masing keluarga. Urutan ritual tertentu kadang mengikuti saja aturan suku, kadang juga bergantung makuannya. Kalau makuannya agak mabok, dia ngaur saja ritual dari sembarangan saja. Menurut Felix, masyarakat Timur bisa dibilang sungguh berjarak dari pemimpin adat, dari sonafnya. Padahal masyarakat tiap hari menjalankan adatnya, mulai dari mau tanam, mau panen, mau sekolah, mau apa-apa saja, selalu ada doa secara adat ketimuran. Tapi menurut Felix, pemimpin adatnya kadang hilang di saat-saat yang sebenarnya masyarakat sangat membutuhkan. Ia memberikan contoh yang pertama tahun 2021. Gereja Katolik Keuskupan Atambua mengeluarkan selebaran yang melarang ritual Helketa. Katanya itu praktik superstisi dan mistis medis. Masyarakat ramai debat di media dan di kampung-kampung. Sampai sekarang masyarakat masih jalankan diam-diam di belakang panggung gereja yang sebenarnya paling bisa menjelaskan apa itu Helketa dan ritual-ritual lain sejenisnya itu adalah seorang raja dari sonof-sonof tertentu. Namun kini hal itu tidak pernah dilakukan sebagai peran seorang raja. Tapi yang dilakukan raja-raja tidak ada. Tidak ada satupun pernyataan berkaitan dengan persoalan Helketa yang waktu itu jadi polemik. Tidak ada usaha untuk mediasi dengan keuskupan dan menjalankan apa itu Helketa, apa itu ritual, apa itu budaya Timur. Contoh yang kedua yang diberikan Felix ini adalah persoalan Belis. Belis ini banyak orang yang mengeluh karena semakin tahun semakin naik. Dan tidak ada aturan pastinya. Karena keluarga pikir ambil satu angka, dia sudah taruh sesuai keinginannya. Banyak pihak yang debat kiri dan kanan, tapi toh juga tetap anggap itu adat yang harus dijalankan. Begitu juga dengan upacara adat kematian, kelahiran, kadang orang tunda kubur karena adat belum selesai. Dan orang-orang yang harusnya paling bisa menjelaskan hal itu adalah sekali lagi raja dari sonof-sonof tertentu harus berdiri sebagai penjaga adat. Harus menjelaskan kepada anak muda yang baru naik badan dan mulai kritis. Kenapa kita harus terus menjalankan adat? Jelaskan agar bisa dipahami, agar dijalankan dengan cinta,
agar adat kita tetap terpegang teguh dan kita tidak jadi manusia bingung yang tidak tahu adat. Itu tugas raja dari Sonaf. Tapi Sonaf, raja dari Sonaf kita hari ini lebih fokus untuk angkat raja-raja baru untuk posisi kita. Raja-raja baru yang kita agak bingung fungsinya apa, selain hanya untuk dulang suara di tempat kita. Bukan berarti menurut Felix, bukan berarti penganugerahan Jokowi itu sebagai raja tidak penting. Mungkin penting, mungkin juga tidak penting sama sekali, bisa diperdebatkan. Tapi yang sudah pasti menurut Felix, yang paling penting adalah Sonaf harus lebih hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Bukan tunggu mau dekat pemilihan baru tiba-tiba muncul raja baru dan Sonaf. Itulah ulasan kritis yang dinarasikan oleh salah seorang sastrawan muda asal Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, terhadap kontroversi dan polemik perdebatan yang terus bergulir di media sosial berkaitan dengan penobatan raja baru, yaitu mantan Presiden ke-6 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai raja saat berkunjung ke NTT. Ikuti terus channel Berkas Jurnalis, kami akan nanti hadir dengan berbagai informasi dan motivasi serta dorongan untuk berbagai pihak terhadap motivasi, inovasi dan berbagai aktivitas pertanian dan peternakan keluarga saudara. Salam hormat untuk semua.